Oke. Nah, setelah itu dikalikan dengan yang tadi kita dapatkan ya. Berarti kosinus beta, sinus beta, sinus gamma, sinus beta, kosinus gamma, ini 0, kosinus gamma, minus sinus gamma, minus sinus beta, kosinus beta, sinus gamma, terus kosinus beta, kosinus gamma gitu ya. Nah, maka didapat di sini cos alpha dikali cos beta ya. Kosinus alpha dikali kosinus beta ditambah minus sinus alpha dikali 0, 0 kali sinus beta 0. Berarti sudah. Kemudian yang keduanya kosinus alpha dikali sinus beta sinus gamma ya. Berarti kosinus alpha dikali sinus beta dikali sinus gamma ditambah minus sinus alpha dikali kosinus gamma minus sinus alpha kali cos gamma tambah 0 ya. Nah, baris ketiga cos alpha dikali sinus beta cos gamma ya. Mas sempit ya. Kita pindahkan ke sini aja. Saya pindah ke bawah ya. Kosinus alpha, kosinus beta, kosinus alpha, sinus beta, sinus gamma, minus sinus alpha, kosinus gamma. Berikutnya, kosinus alpha, sinus beta, kosinus gamma, plus sinus alpha, sinus gamma gitu ya. Nah, berikutnya yang bawahnya, sinus alpha cos beta dikali 0 dikali 0. Nah, berikutnya kolom 2 baris 2 sinus alpha sinus beta sinus gamma ditambah cos alpha cos gamma ya. Ini 0. Berikutnya yang ketiga sinus alpha sinus beta kosinus gamma dikurangi cos alpha sinus gamma 0. Nah, yang kolom ketiga, baris ketiga, berarti ini 0, 0 minus sinus beta ya. Berikutnya 0, 0 cos beta sinus gamma. Berikutnya 0, 0 cos beta cos gamma. Nah, ini didapat matriks rotasi yang baru dengan menggunakan Euler angle. Wah, lebih rumit kayaknya ya. Ini pakai MATLAB juga bisa kan, Pak? Bisa pakai MATLAB, nanti bisa. Seperti itu. Nah, jadi ini mah kayak ngerjain gambar teknik. Dulu pernah GTM yang manual nggak di gambar di kertas? Pernah, Pak. Pernah, nah, Pak. Lumayan ribet ya. Tapi ternyata setelah menggunakan tools CAD jadi lebih simpel gitu lah. Jadi untuk pemahaman tentang equation-nya kita jabarkan dengan manual dulu, nanti ketika aplikasinya bisa digunakan dengan MATLAB ya. Oke, nah ini kita dapat rumus yang AEBR versi Euler angle. Nah, sekarang berapa alpha, beta, dan gamanya? Nah, itu yang penting ya. Seperti itu. Nah, saya sudah buat format yang lebih rapihnya di sini. Nah, ini format yang sudah dirapikan nih. Nah, ini ya. Ini sudah dirapihkan.
Nah, sekarang kita tinggal bandingkan antara ABR yang dengan versi Euler angle dengan ABR yang dengan versi apa? Kemarin ya, arah orientasi matriksnya. Seperti itu. Nah, kita asumsikan atau kita anggap bahwa matriks-matriks ini kita notasikan dengan R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33. Ya, sini paham ya? Jadi matriks yang rotasi yang sudah kita bangun sebelumnya kita notasikan menjadi ini maksudnya row 1 row 1 kolom 1, row 1 kolom 2, row 1 kolom 3. Ini row 2 kolom 1, row 2 kolom 2, row 2 kolom 3. Row 3 kolom 1, row 3 kolom 2, row 3 kolom 3. Gitu ya. Nah, dari sini kita sama dengan nilai ABR yang ini yang menggunakan matriks rotasi umum dengan yang menggunakan matriks rotasi Euler angle itu sama nilainya. Ya, itu seharusnya itu ya. Karena pergerakannya sama. Nah, sekarang bagaimana kita tahu nilai alfa, beta, dan gamanya? Seperti itu. Nah, ini rumus singkatnya kita dapat bahwa beta adalah tangan inverse tangen dari minus R31 per akar R11 kuadrat per R21 kuadrat. Alfa tangan inverse dari R21 per R11. Sedangkan gamma adalah tangan inverse dari R32 per R33. Itu. Cuman dari mana didapat nilai ini? Ya, ada ide? Belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran. Oke, kalau belum kepikiran, kita lihat. Kita punya rumus tangent ya. Ada yang tahu rumus tangent, misalnya tangent apa? Alfa misalnya. Apa saja persamaan geometrinya? Yang trigonometrinya yang kalian paham, yang kalian ingat. Cos per sin bukan? Nah, cos per sin di atas sin per cos. Sin per cos. Benar. Kan tangan alfa itu awalnya dari Y per X ya. Kita buatkan dulu gambarnya gini ya. Ini Y, ini X, ini depan R ya. per samping, Pak. Nah, ini alfa tangannya depan per samping ya. Kalau sinus alfa Depan miring, Pak. depan miring. Y per R ya. Kalau cos alfa X Samping per R. miring. X per R ya. Nah, sehingga untuk dapatkan Y per X, kita bisa menggunakan tangent alfa sama dengan sinus alfa per cos ya. Atau didapat Y per R per X per R ya. Ininya bisa coret kan? Didapat Y per X ya, gitu ya. Nah, sehingga tangan alfa itu kita bisa buatkan rumus sin per cos ya. Berarti tangent alfa adalah sinus alfa per kosinus alfa ya. Dengan kata lain, alfa itu sendiri berarti adalah tangent dari inverse sinus alfa per cos alfa, betul? Betul. Betul. Nah, sekarang kita lihat di rumus yang ini. Oke. Yang ada unsur sinus alfa dan cos alfa yang mana? Yang paling sederhana. Jangan yang plus minus ya, ini rumit ya. Yang paling sederhana yang mana? Baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2 ini. Yang ini? Sinus alfa, cos alfa, bukan gamma. Yang ada unsur sin cosnya. Ada unsur sin alfanya atau ada unsur cos alfanya?
Coba lihat. Untuk yang ada unsur sinus alfa, baris 1, kolom 1 ada nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Nggak ada. Ini ada ya, ini ya. Cos alpha. Tapi kelihatannya rumit Oh, kan? iya. Cari yang paling sederhana. Ini ada ini. Yang ini ada ya. Ini salah, maaf. Ini ada ini ya. Nah ini. Kita pakai ini. Ini baris berapa? Baris Sinus alfa cos beta ya. Atau sama dengan yang R21 ya. R21 per. Nah berikutnya yang ada cos alfanya. Yang mana? Halo? baris Elemen satu mana? kolom satu, Pak. Nah, baris kolom 1 atau disebutnya cos R1. alfa cos beta ya. Atau ini baris R11 ya gitu ya. Sehingga ini bisa dicoret kan ya? Coret ya. Sehingga didapat sinus alfa per kosinus alfa atau sama dengan R21 per R11 ya. Dengan kata lain, nilai alfa ini adalah benar. Bahwa tangan alfa adalah tangan inverse dari R21 per R11 gitu ya. Ya, Pak. Nah, kebayang ya cara nuruninnya ya. Kita sudah punya nilai R1 sama R33 ya berdasarkan rumus yang sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Sehingga untuk mendapatkan nilai alfa tinggal mencari inverse dari tangent R21 per R11. Nah, sekarang dengan cara yang sama mencari alfa. Oke, di sini ya kita tuliskan tangent tangent gamma itu adalah sinus gamma per cos gamma. Nah, berarti gamma adalah tangent inverse dari sinus gamma per cos gamma. Oke. Sehingga didapat. Nah, sekarang mana yang ada unsur sinus gammanya? Baris 3 kolom 2, Pak. Berarti di R32 ya. Ini ada kosinus beta kali sinus gamma. Atau sama dengan ini ada unsur R32. Oke. Mana yang ada unsur kosinus gamma? Baris 3 kolom 3. Baris 3 kolom 3. Berarti ini kosinus beta, kosinus gamma gitu ya. Berarti ini per R33. Nah, ini saya coret kan ya. Set. Sehingga didapat tangent inverse sinus gamma per kosinus gamma. Atau dengan kata lain, tangent inverse R32 per R33. Nah, gitu. Sehingga yang gamma dinyatakan benar. Sekarang yang beta, bagaimana caranya? Ada yang kebayang? Saya hapus dulu ya ini. Sambil dicari.
Oke. Untuk yang beta dengan cara yang sama, bahwa tangen beta itu adalah sinus beta ya per kosinus beta. Sehingga beta itu sendiri adalah tangen inverse dari sinus beta per kosinus beta. Sekarang kita cari nilai sinus beta. Di elemen matriks yang mana yang ada unsur sinus betanya? Baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3. Baris 1 ini baris ya. Kolom 3 yang ini. Bukan Pak, baris 3. Nah, baris 3. 1, 1. 2, 3. Ini baris 3 kolom 1 berarti ini ya. Oke. Ya. Tapi karena dia nilainya positif, berarti dikali negatif ya. Berarti Negatif. tangen inverse minus R31 gitu. Per, nah sekarang yang cos beta dapat dari mana? Yang kolom 3-nya, Pak. Kolom 3-nya, iya, terus diapakan? Dikali cos gamma gitu. Dibagi cos gamma. Dibagi cos gamma, dari mana cos gammanya? Biar sih itunya cos beta sih. Iya, betul. Nah, cuman berarti kan ada masih ada unsur variabel cos gamma ya. Oke. Nah, berarti kita harus cari bagaimana cara mendapatkan nilai kosinus beta dari mana itu. Kayak rumus trigonometri, Pak. Ada ide? Kita punya nilai cos beta di mana saja? Di sini ya, ada ya. Di 1, Iya, Pak. 2, 3, hampir di semuanya ada. 4. Lagi, udah ya itu ya. Tinggal dengan modal ini, bagaimana kita bisa menghasilkan kosinus beta ya. Bagaimana? Ada ide? Dari yang itu, Pak, dari yang kolom 1 baris 2, ini tuh sin alfa cos beta sama dengan sin alfa cos beta. Nanti diapakan? Berarti kalau bentar. Kalau kita lihat cos beta ini, ada rumus trigonometri apa saja yang berhubungan dengan cos beta? Kalau masih Identitas, Pak. identitas kayak gimana? Halo? Halo. Ya, putus-putus ya? Halo?
Lagi nyari rumus dulu, Pak. Oh gitu silakan. Kita diskusi aja. Iya, Pak. Kan kalau opsi-opsinya kan misalnya ada rumus umum tuh ya bahwa 1 sama dengan sinus kuadrat beta ya plus cos Sin kuadrat plus, beta ya. plus sin kuadrat beta. Iya, Pak. Berarti cos beta itu adalah apa? 1 min sin Min. kuadrat beta. sinus kuadrat beta gitu ya. Ini cos kuadrat ya. Berarti cos betanya adalah akar 1 minus sinus kuadrat beta gitu ya. Ada yang gini gitu. Ya dari gini Iya, Pak. mau dia bentuk seperti apa gitu kan. Atau ada rumus yang lain? Kalau dia ada rumus jadinya kan, saya coba cek. Oke. Kalau ada rumus jadinya kita lihat bahwa nilai cos beta bisa digantikan dengan akar R11 kuadrat per R plus R21 kuadrat. Benar nggak ya? Kita coba saja. Akar R11 kuadrat itu adalah sinus alfa cos beta ya. Ini dikuadratkan. Ditambah maaf. Oke. Ulangi lagi. Nah ini. Ditambah sinus alfa cos beta dikuadratkan, maaf. Ini bukan sinus alfa ya, berarti itu cos alfa. Oke. Nah, sehingga didapat dari situ akar kosinus kuadrat alfa dikali kosinus kuadrat beta ditambah sinus kuadrat alfa dikali kosinus kuadrat beta ya. Nah, sehingga didapat dari sini, ini bisa keluar kan? Jadi kosinus kuadrat alfa sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat beta kosinus kuadrat bukan, maaf. Oh, salah. Pak ini. Maksudnya itu jadi gini. Jadi kosinus kuadrat beta dalam kurung kosinus kuadrat alfa plus sinus kuadrat alfa ya. Di mana nilai ini adalah berapa? Kosinus kuadrat alfa plus sinus kuadrat alfa nilainya? Ada yang tahu? 1 ya. Sehingga didapat kosinus kuadrat beta atau equal kosinus kuadrat beta. Karena ini adalah nilai 1. Gitu ya. Nah itu. Berarti rumus ini benar. Kalau kita pembuktiannya terbalik. Dari hasil dulu,
dibawa ke sini. Nah sekarang bagaimana kalau kita tidak tahu rumus ini, tapi tahunya rumus yang ABR versi Euler angle sama ABR versi yang biasa gitu. Nah kira-kira ada ide nggak gimana memformulasikannya? Kalau lihat dari sini ke sini ini sudah benar ya, bahwa beta adalah tangent inverse dari minus R31 per akar R11 kuadrat plus R21 kuadrat. Ada ide? Atau bisa yang lain ya? Yang cos beta sin gamma juga dengan cos beta cos gamma kayaknya bisa juga. Nah kalau tidak ada, saya akan coba bahas. Berarti kan kita perlu nilai cos beta ya, yang ada di kedua elemen ini gitu. Sehingga kan kita tahu bahwa kalau kita punya x kuadrat, terus kemudian kita akarkan, itu akan bernilai x juga ya. Begitupun yang ini. Kalau cos kuadrat beta diakarkan, jadi cos beta juga. Tapi kita punya sisi lain, yaitu cos alfa dan sinus alfa ya. Jika masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan akan menghasilkan nilai 1 ya. Itu yang menjadi titik atau peluang kita bisa mengurai atau mencari solusi dari rumus ini. Nah sehingga kalau kita lihat bahwa akar atau kosinus beta itu adalah akar dari kosinus kuadrat beta. Anggap aja dikali 1 gitu ya. Nah 1 ini berapa? Berarti kita kalikan juga kosinus kuadrat beta. 1 itu adalah sinus kuadrat apa bebas, mau apa, mau gamma juga boleh. Ditambah cos kuadrat alfa gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga didapat akar dikalikan sinus kuadrat alfa, kosinus kuadrat beta, ditambah kosinus kuadrat alfa dikali kosinus kuadrat beta. Nah, sehingga ini didapat nilai sin alfa cos beta yang mana? Ini ya, R21 ya. Didapat R21 kuadrat ditambah ini cos alfa cos beta yang S1 ya. Nah, ditambah R11 kuadrat. Nah, sama ya, hanya beda urutan. Nah, itu. Jadi itu didapat nilai beta. Sehingga dari persamaan matriks kalian yang sudah kalian dapat di materi-materi sebelumnya, kita bisa convert menjadi Euler angle. Berarti maksudnya diputar alfa berapa, diputar beta berapa, diputar gamma berapa. Dengan cara memasukkan atau menghitung rumus ini, di mana informasi R1, R31, R21 itu dari matriks yang sudah kalian dapat sebelumnya. Sehingga dari matriks yang sudah kalian dapat sebelumnya, bisa kalian representasikan dalam bentuk Euler angle, yaitu dalam bentuk nilai alfa, beta, dan gamma ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nah, kalau sudah cukup jelas, ya. Cukup Ada waktu mengingat trigonometri. Ya. Kalau sudah
kalau sudah cukup jelas, saya tidak akan ngebut-ngebut ya. Jadi satu tahap kita coba latihan, setelah kita latihan. Yang penting kalian memahami setiap step-stepnya. Nah, dari tugas yang sudah kalian kerjakan di 2 minggu sebelumnya, terlepas dari benar atau salahnya tugas tersebut ya, berarti kan kalian sudah dapat ya nilai AB rotasinya ya, atau nilai BC rotasinya ya. Iya, Pak. Nah, sekarang coba cari nilai alfa, beta, dan gamanya dengan menggunakan persamaan ini. Paham? Masih nyimpen tugasnya atau sudah di save Del? Masih, Pak. Masih ada ya? Kita sudah disubmit, tinggal langsung save Del aja. Nah, kalau masih ada, Pak, masih. Nah, terlepas dari benar tidaknya tugasnya ya, artinya kalian pakai data yang ada itu, berarti kan kalian punya nilai matriks rotasinya, berarti sebelum matriks homogen ya. Nilai matriks rotasinya. Nah, setiap nilai matriks rotasi yang ada dalam tugas kalian convert menjadi bentuk Euler angle. Berarti maksudnya Euler angle itu kalian akan memperoleh nilai apa? Alfa, beta, dan gamanya. Seperti itu. Oke, paham? Ya. Nah, tugasnya silahkan kalian kerjakan, bisa dikumpul nanti sore di link yang sama. Ada pertanyaan sampai sekarang, sampai sini? Jam berapa Pak dikumpulkan? Sampai jam 5 saja. Maksimal ya. Baik Pak. Jadi sekarang kerjakan setengah jam selesai sih, setengah jam seharusnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup Pak.